Kalau kemarin kita udah ada satu episode saat ngebongkar, satu episode saat ngefitting kali Bang ya kemarin ya. Ngefitting body. Sekarang episode ketiga kita akan masangin partsnya Bang ya. Part. Iya kan? Kalau Refresh sekarang kita lagi mau masang mesin, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai pemasangan mesinnya, buat teman-teman yang lagi nonton ini jangan lupa terus support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga buat teman-teman semua yang lagi cari official merchandise dari Indonesia bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya dari Indonesia gitu. Nah, sekarang ini kita lagi ngerakit mesin. Mesinnya apa aja Bang yang udah diganti nih dari kemarin? Ini kemarin stang seher kita ganti, kita refresh lagi, terus kelahar-kelahar ini kita dari ngangkat kita rapihin lagi semuanya, seal kita ganti-gantiin, pokoknya semua seal di engine kita ganti. Gitu, jadi kita refresh. Kita kemarin ngomong yang optimalnya aja teman-teman. Jadi kemarin kita lihat kalau misalnya tuh yang lainnya masih bagus, ringnya kemarin kita ganti kemana ya? Enggak, masih bagus. Masih aman ya, masih aman ya, masih aman. Ring masih bagus. Terus kita ganti seal-sealnya, kita ganti bearing kertas ya Bang ya kemarin bearing ya, bearing kertas, terus ganti stang juga. Terus kemarin juga bloknya juga habis di porting ya Bang ya? Ya. Terus headnya juga udah habis di papas lagi. Terus kemarin apa ya Bang yang dientengin Bang? Magnet sama balancer. Nah, magnet sama balancer juga kita timbang lagi, kita entengin gitu segala macam supaya motornya bisa lebih responsif aja sih. Ngomongin masalah kencengnya ya biasa-biasa aja, tapi yang penting responsif aja. Karena menurut gue dan Bang Mamen, si SP ini agak lemot bawahnya, bener ya Bang ya? Ya. Nggak segalak Ninja. Jadi kalau buat teman-teman semua yang pakai Ninja tuh lebih galak bawahnya. NSR tuh lebih di atasnya ya Bang ya, dia lebih galak di atasnya. Jadi kita pengen sekarang nih bawahnya digalakin dikit lah supaya bisa sama lah sama bawah gitu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke perakitan yang lain. Untuk yang pertama itu kita akan nge-rebound shock depan sama shock belakang gitu. Jadi shock belakang udah kita ganti juga. Shock depan ini nih karena memang nanti setelah kita ganti, sekalian kita rebound, kita ganti si oli shock breakernya. Untuk yang penasaran jangan kemana-mana, tetap tonton video. Nah ini mesin sekarang udah bulat ya Bang ya? Udah bulat. Udah bulat, tadi pistonnya udah dipasang, terus klip-klipnya udah dipasang, kertas juga udah naik ya Bang ya? Udah bulat, sudah naik. Sudah naik semua, sekarang lagi buat pasang per couplingnya kita ganti baru, biar lebih ada rasanya ya Bang ya? Lebih nampol. Lebih nampol. Tadi yang agak lama itu adalah ternyata as dari operan giginya itu agak miring sedikit gitu. Jadi diganti tadi si as operan giginya biar lurus, terus masuknya juga enak. Takutnya udah masuk nggak bisa keluar lagi, ribet lagi gitu. Jadi sekarang lagi mau buat naikin mesin, buat buletin dulu nih bawah, nanti naik. Shock breaker depan juga udah di rebound tadi ya Bang Mamen dengan oli buat khusus shock. Sama tadi juga udah pasang piringan depan sama kalipernya. Kalipernya gue pakai Nissin Africa Twin di custom, jadi kayak warnanya AP Racing. Nah tapi ada sedikit penyesuaian karena tadi setelah diukur bracketnya itu mentok sedikit. Jadi kita akan bubut dulu bracketnya, tipisin. Padahal gue beli bracketnya udah plug and play ngomongnya, ya kan? Tapi ya biasa lah ya Bang ya. Biasa lah. Biasa ya, kita akan bubut sedikit si bracketnya supaya nggak mentok sama velg. Tadi pas diputer ada, kan velg NSR SP itu ada kayak pentulnya gitu di palang yang bagian belakang. Nah itu mentok gitu. Jadi nanti kita akan bubut sedikit, habis itu kita akan pasangin lagi si kalipernya ke velg NSR SP. Nah ini kaliper yang tadi gue bilang ya kan, tekstur dan sengaja nih sini gue kasih warna kuning biar nyala karena ada beberapa stripping di body ini juga yang warna kuning gitu. Terus kalian bisa lihat ini
adalah barang-barang yang akan ditempel di NSRSP. Nanti coba kita lihat ya, ada barang apa ya. Ini semotor lah. Ini di sini. Terus ini juga udah ketempel si preloadnya yang memang khusus buat NSRSP. Gue nggak beli buat Taiga karena kemarin ada salah satu seller yang nge-custom NSRSP di daerah Boyolali ngeluarin preload yang menurut gue cakep. Bentuknya, terus warnanya juga cakep, warnanya silver, jadi nggak kelihatan banget pakai preload. Terus ujungnya biru karena memang banyak warna biru di motornya, jadi memang disesuaikan untuk biar bisa match dengan si motornya gitu. Ini udah terpasang rapi, tadi Bang Mamen udah pasang. Shock depan yang tadi gue bilang udah ribbon, seal-sealnya semua udah diganti, klip-klipnya semua udah diganti, olinya juga udah diukur tadi supaya bandingannya enak. Jadi cuma tinggal shock breaker belakang masih ketempel. Shock breaker belakangnya apa? Kita lihat ya. Shock breaker Öhlins buat si NSRSP. Jadi memang kemarin kalau nanya kenapa nggak RPM, karena yang satu udah pakai RPM. Jadi kayaknya yang ini kita pakai Öhlins, kita cobain sekalian. Gitu. Ini dia Öhlinsnya. Tapi ya si NSRSP ini memang kemarin gue lihat dari si Öhlins yang Indonesia juga memang tidak ngeluarin untuk si NSRSP. Jadi kalau untuk ini untuk CBR ya Bang ya, HO711 gitu. Ini bisa dipakai juga buat Ninja RR dan si NSRSP gitu. Jadi nanti akan terpasang di sini gitu. Guys, sekarang kita lagi unboxing. Wah, ini belum Rem, ini belum dibuka. Sabar. Ternyata gini ya guys, rasanya unboxing barang-barang NSR. Enggak. Rasanya enak saat unboxing. Ya, pas bayar ya nggak enak. Nggak enak pas bayarnya. Pas bayarnya sangat amat tidak enak. Ini yang pertama kali gue pegang aja kali, yang baru banget gue buka dari paket nih. Ini paket kabel kopling. Ini kabel kopling NSRSP. Yang dulu apa? Oh, ini kabel gas. Kabel Ini gas. kabel gas sudah ganti baru juga. Ya. Terus nih sen Baru. Sennya baru. Terus nih ada Gila. stabilizer stang GP-Tech. Kenapa pakai GP-Tech? Karena menurut gue desainnya paling simpel, Brem. Terus gue udah nyoba di mirip ini ya? Repsol. Mirip Solihin ya? Benar. Gue coba di Repsol, enak banget. Menurut gue salah satu steering damper yang worth for the money. Ini kita gear belakang pakai Taiga, Brem. Gila. Berapa nih Bang harga, Bang? Nggak usah nyebutin harga karena ada istri gue di situ ya kan, nanti dia tahu. Jadi nggak usah ngomongin harga, guys. Bahaya. Tapi itu warnanya emang emas gitu? Ya. Apa ada warna lain? Nggak, ya memang Taiga Satu warna? itu memang gold. Ya, betul. Ini hand grip Puig. Gue pakai hand gripnya Puig, tapi gue udah beli yang HRC, tapi nanti kita cari ya. Biasa. Terus biasalah. Suka keselip, teman-teman. Ini cover rantai. Ada beberapa motor yang nggak pakai cover rantai itu bagus. Tapi karena NSRSP dia ada guided buat selang remnya. Oh. Jadi kayaknya harus pakai si cover rantai. Jadi karena yang kemarin udah jelek banget. Jadi Kalau dari si Ninja kan nggak ada tuh. emang sengaja tuh. Nah, tadi kita udah bahas nih Brem, si kaliper depannya nih pakai Nissin Africa Twin. Gua cat seperti AP Racing. Nah, ini kaliper belakangnya. Kaliper asli. Ya, tapi gue beli baru. Oh, cuma langsung lu cat. Langsung dicat biar senada kayak dengan depannya. kaliper depan. Iya betul. Tuh, ini packing karena kebetulan belum jadi ya. Cover bak kanan kirinya. Terus ini holder kiri. Holder kiri juga baru. Ini gas spontan domino, Brem. Uhuy. Iya, biar uhuy ya kan. Yang satu kabel yang ngarahnya ke kiri biar kayak originalnya. Ini rantai dari Triple S baru Gold juga. gold ya. Terus ini barang HRC. Ini switch kanan, holder switch, iya, switch kanan. kill. Karena lu ganti Kill domino switch. ya. Enggak, kill switchnya memang si punya NSR itu ada. Tapi ini gue mau coba pakai si HRC NX7. Bedanya Kill switchnya. lebih kecil ya? Enggak sih, sama aja, Sama tapi aja. dia ada starter, nanti starternya kita copot. Gitu. Oh. Nih, hanger knalpot CNC karena memang gue pakai buntut Taiga.
Oh ya, buat teman-teman semua yang mau cari barang-barang Taiga nih, gue beberapa ada barang Taiga nih kayak gear ini, terus ada footstep di belakang belum gue ambil footstepnya, itu Taiga juga. Terus body belakang itu gue dapat dari Redline Auto Shop gitu. Nah buat teman-teman semua yang mau nyari barang-barang Taiga bisa langsung ke Redline Auto Shop gitu. Itu di Instagram? Ya di Instagram betul. Dia lengkap sih barang Taiganya gitu. Ini ada cover cuk kanan kiri. Keren. Baru semua ya? Nih. Nah ini Scoop. si scoopnya, air scoop kanan kiri. Ada 2. Iya, air scoopnya kanan kiri ini baru juga. Nih ada ini. Windshield. Windshield. Karena kemarin windshieldnya parah ya. Udah pada pecah-pecah. Ini apa nih? Tuh headlamp, Brem. Oh iya, headlamp. Gila. Headlampnya juga baru. Baru guys. Karena menurut gua lampu itu paling penting. Paling penting, betul. Ini headlamp baru. Stanley. Karena kalau misalkan si headlampnya ngeganti, looks-nya juga jadi kusem ya. Benar. Payu jadinya. Benar. Maaf, Rem. Balikin lagi. Headlamp, selain headlamp kita juga punya stop lamp juga baru. Biar segar. Udah segar. Stop lamp juga baru. Nih. Gue taruh sini aja ya. Digital meter koso. Ya, karena ini gue pakai voltmeter. Kenapa, Brem? Karena si NSR ini penting banget buat ngeliat listrik. Karena dia kan berpengaruh sama si RC valve. Iya. Jadi RC valve-nya itu kalau listriknya nggak bener, nanti jadinya si dia-nya kena. RC valve-nya juga nggak nyala. Jadi NSR itu sempat gue 6 volt, waktu itu turun banget gara-gara kiproknya jelek, itu motor mati. Oh, nggak hidup. Nggak hidup. Gitu. Ini kita sekarang master kopling pakai Ako 1, biar enteng. Gue sekarang sih sebenarnya setelannya sama, Brem, sama kayak yang di Repsol. Gue suka banget dengan warna yang simple, nggak begitu banyak warna. Jadi gue beli Ako 1 yang warna silver. Gitu. Jadi low key aja, low key. Tapi sebenarnya buat enakin si tarikan koplingnya, karena kan kalau kopling ini takutnya berat gitu. Wait, mau ngapain? Ngapain? Syeh, nekat banget. Apa lagi? Ini. Nah itu Master M NX4 HRC juga. Kenapa gue beli itu, nggak beli Brembo? Karena Udah cukup ya? Iya, satu udah cukup dan bawahnya kan Nissin, Brem. Oh, jadi Ya, ini. jadi kemarin kan yang si Repsol, ya yang Repsol itu atasnya Brembo, kalipernya juga Brembo gitu. Tapi ini gue memang ininya pakai cukup lah, pakai NX4 jadi kemarin atas juga. bawah Nissin. Ya, atas bawah Nissin. Si RVF juga kemarin pakai Nissin NX4 ini dan enak banget. Enak. Gitu. Ini salah satu barang HRC, anjrit. HRC, Bos. Selang penampungan minyak rem belakang. Oh, ini yang jadinya lu bilang nggak usah pakai tabung lagi. Yes, jadi nggak usah pakai tabung lagi. Terus ini klem-klemannya. Ini panjang banget tuh. Iya, memang biar minyak remnya banyak. Kalau dikit nanti minyak rem dikit. Iya sih. Iya benar ya kan? Benar ya. Ini apa ya? Ini masih di paket, guys. Ini apa nih? Ini yang kemarin diambil sama Brami nih. Gue beli dari Brave Racing. Ini adalah pengunci jok depan. Karena gue dapet nggak ada kuncinya. Karet tutup tabung radiator NSR. Karet tutup tabung radiator. Iya tuh, tulisannya karet tutup tabung radiator NSR SP. Oh, oke. Jadi si penampungan, si radiator itu ada tutupnya. Kemarin udah jelek. Karetnya. Tutupnya, tutupnya tuh. Jadi gue beliin baru. Itu tanggung. Nah ini Taiga juga locknya si tutup tangki. Nah ini yang paling baru nih bentuknya. Baru dulu yang pas lu di Ninja nggak gini ya? Nggak gini. Yang Repsol juga nggak gini. Ini yang baru. Gitu, teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, ada suara-suara burung ya. Jadi kayak di restoran Sunda. Enggak dong. Enggak ya, restoran Sunda enggak ya? Enggak ya, oke. Ini selang rem. Hell. Maaf nih di rumah ya kan. Selang rem, ya, hell. Udah jadi standar motor-motor Rizwan ya? Enggak gitu. Tapi ya kita ngeliat nih buat NSR udah diukur juga. Kemarin Bang Mamen kemarin kita beli kependekan ya Bang ya? Parah. Kependekan. Terus ini bracket stabilizer stang dari Bipro. Terus ini packing water pump. Tuh, nah ini dis belakang. Dis belakang. Kita pakai FM Racing. Dis depannya udah kepasang di velgnya pakai FM Racing juga. Kenapa pakai FM Racing? Karena menurut gua pikirannya bagus. Sama nggak terlalu rame gitu loh bentuknya. Iya. Masih simple jadi bagus. Itu. Nah ini salah satu yang kata Bang Mamen tanggung. Udah
porting, udah papas head, tanggung kalau koilnya nggak diganti. Jadi koil kita pakai YZ Langsung. Salah. Selalu ya. Koilnya pakai YZ. YZ. Terus ini membran. Aldi nelfon, kita reject dulu. Ribet ya. Ini membran karena V-Force. kemarin tadinya gue mau nyobain Boyesen. Karena mungkin teman-teman yang di rumah nih lagi nonton, ada tuh salah satu merek terkenal juga Brem, namanya Boyesen. Boyesen itu ngeluarin lidahnya doang. Lidahnya doang. Kalau ini sama rumahnya. Ya, tadinya gue pikir gue mau nyobain Boyesen buat ganti si lidahnya gitu. Nah ini karena ternyata rumahnya dipotong ya bang ya kemarin ya? Dipotong, rumahnya dipotong. Stoppernya dipotong, jadinya kita kudu ganti V-Force. Jadi pakai V-Force nih, kenapa pakai V-Force 3? Karena pertimbangan kemarin dari Bang Mamen juga katanya enakan V-Force 3. Jadi coba kita beli V-Force 3 yang memang udah dipakai di Ninja RR gue, SS. Gue juga pakai tuh. Terus iya, lu pakai juga di RR kan, terus gue pakai juga di Repsol. Memang enak banget V-Force 3. Jadi gue ya udahlah, dibanding gue nyoba V-Force 4, mendingan gue beli V-Force 3 lagi aja. Betul. Gitu. Jadi ini ada beberapa barang yang akan kita pasang di NSRSP gitu. Nanti ada nyusul, nanti si tabungnya nanti akan gua kasih lihat. Terus sama kaliper piringan depan udah kepasang. Terus ada beberapa barang lagi yang mungkin masih ada di sana, nanti akan gua kasih lihat ke teman-teman. Jadi tapi overall, ya overall bisa dibilang Overall jadinya ganti semua. habis banyak lah. Habis banyak. Gitu. Jadi full step Taiga juga belum kita kasih lihat, nanti kita kasih lihat. Jadi full step kemarin Taiga-nya. uang Ninja SS ke sini semua. Ya, nggak Nggak sisa ya? bisa. Malah nombok. Alhamdulillah. Jadi kalau ada yang bilang ngomong bangunan SRSP murah, bohong, lu cobain tuh bangun dari nol. Enak aja. Itulah kenapa motornya mahal. Ya. Ya kan? Jadi wajar. Oke? Jadi teman-teman mau langsung beli motornya, nanti kalau udah jadi juga boleh. Harganya menyesuaikan. Oke? Jangan kemana, tetap tonton videonya. Sekarang kita mau masang yang gampangnya dulu. Masang footstep. Ya. Sini, mau bantuin papa masang nggak? Sini. Situ, halo guys gitu di sana. Halo guys. Nah, coba halo guys gitu. Halo guys. Maaf ya teman-teman ya. Biasa nih kalau lagi di rumah ya gini. Jadi ini kenapa jadi? Oh ini nggak usah dipasang dulu. Ini gini dulu guys. Asik, Mas Kai dapat NSR. Ini punya siapa mas motornya mas? Kamu nggak mau motor ini? Hah? Mau nggak motor ini? Pengen. Jadi harus di, oh iya bener. Ada yang di balik layar kasih kunci. Jadi ini kita pasang, ternyata Taiga NSR ini yang ada untuk bos-bosannya itu ada di sebelah kiri aja. Yang di sebelah kanan itu nggak ada. Jadi kalau kalian beli, bisa nggak ngoncenginnya? Gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan nanti, kan baknya belum pasang ya teman-teman ya. Tuh. Nah, Taiga, oh kalau dia nggak pakai bos-bosan dia akan mentok di sini. Pas banget, tipis banget sama armnya. Jadi si Taiga ini version 2. Version 2 itu dia lebih pendek dibanding version satunya. Version satunya itu dia lebih panjang gitu. Ngapain jadi kabur? Masih mau on frame nggak? Oke, ya udah cabut. Jadi gue suka Taiganya itu karena si bahannya sih, finishingnya semua segala macam tuh menurut gue cakep. Tapi si version 1 itu cakep banget karena dia lebih panjang footstepnya. Jadi mungkin akan lebih keluar dibanding ini footstepnya gitu. Ini karena lebih pendek, jadi lebih kecil footstepnya. Tapi jadinya harus pakai si bos-bosannya yang sebelah kiri karena kalian bisa lihat di sini tipis banget. Tapi jadi cakep. Kita tinggal pasang yang sebelah kanan, tapi karena buat mobil nanti kita geser dulu ke sini. Ini sekarang mesinnya juga udah kepasang, udah dibersihin. Tadinya ini bilang ada yang ngapain ada anak. Sini udah kepasang semua, mesinnya udah naik. Jadi cuma tinggal pasang-pasang baknya masih di tempat catnya teman-teman ya kan. Gitu belum dikirim-kirim.
Jadi kita akan ngerapiin, nanti akan masang master remnya udah pasang pakai baut titaniuman. Jadi kita akan ganti ya, jangan sampai ada baut-baut kayak gitu nanti di motor saya. Jadi nanti kita pasang. Untuk shock breaker kita pakai malam ini apa besok, Bang? Besok ya. Kita akan lanjut nih. Sekarang mungkin akan berhenti di masang-masang master kopling, master rem, semua segala macam, karena nanti kita akan finishingnya di hari kedua, karena sekarang hari sudah gelap, teman-teman. Nah, jadi sekarang udah kepasang nih, selang remnya udah terinstall dan benar. Bracket kaliper juga udah kita papas 1 mili. Tadi udah dipapas sama Mas Agus bingung. Terima kasih Mas Agus bingung, tadi udah mau direpotin cuman mapas 1 mili. Dan akhirnya sekarang tidak ada mentok lagi. Aman semua. Tadi kalau ada bunyi itu gara-gara si kampas dan disc brake yang baru ya, jadi ada gesekan. Yang ini, yang lain ini aman semua, udah nggak ada mentok lagi, udah tuh kalian bisa dengar, udah aman semua. Master rem juga udah keinstall dengan benar, udah benar. Oke, jadi untuk hari ini kita berhenti sampai di sini, udah terinstall semua segala macam, mesinnya full step udah kepasang, gue yang masang, asik keren. Disc brake juga gue yang masang, kecil-kecil gue yang masang. Yang lain nggak usah, Bang Mamen sama Bang Opai aja yang masang dibanding roboh motornya nanti ya kan. Jadi kita ngenceng-ngencengin yang kurang begitu krusial gitu. Ini stiker-stiker sasis juga udah terpasang. Menurut gua stiker-stiker ini yang menjadikan motornya lebih manis ya, stiker-stiker detail ini. Kalau nggak ada ini kayaknya kurang gimana gitu. Jadi nextnya kita akan menginstal body sama kaki belakang. Tapi mungkin body kita akan ya mudah-mudahan terinstall. Terus bak kopling kanan kiri, Mas Ken, tolong jangan lama-lama ya bak koplingnya. Lama banget bak koplingnya, ini belum jadi. Terus yang belakang akan dianterin juga bareng sama Mas Ken, ada bracket disc brake belakang, bracket kaliper belakang itu juga belum ada. Terus sama body juga belum diantar. Jadi nanti nextnya kita akan pasang shock breaker belakang, pasang rantai belakang dan piringan baru belakang, pasang cover gear, sama finalize buat body. Sama jangan lupa juga kita akan ngetes hidupnya motor gitu. Jadi wiringnya nanti akan diinstal juga sama Bang Mamen, dibantu sama Mas Opai buat install wiring sama sekalian nyalain. Karena ini busi udah baru bos, asik busi doang baru. Ya. Nanti kita install. Penasaran? Makanya jangan lama, tetap tonton videonya. Dah terpasang nih. Nah kemarin pas saat bearingnya, oh ini belum masang kaliper. Loncat. Kemarin goyang-goyang guys, karena bearingnya jelek. Sekarang enggak guys, aman. Aman terus. Kok, itu mana kok? Murnya kok? Masukin dulu. Oh iya. Diputar dulu. Jepit. Kok bisa? Jatuhnya nggak enak si ini remnya. Talinya. Talinya. Selangnya. Hah? Maksudnya? Emang gini kan, Dut? Emang gini gila? Kayak kelibet. Kagak. Kok? Tuh. Kayak nggak lurus gitu loh. Jadi putar sekali. Kagak gila. Keras. Ngangkut ini. Nih, kenain handle ban. Nah. Kok mengecil ya? Ininya. Yuk. Ya. Congkel kok. Udah. Mantap kok.
Tuh kan baru enak. Sat. Udah masuk. Aman kok. Ah. Nah, Oh, enak ya, juga kayak gitu. makanya ini namanya Pix 108 ya. Jadi untuk kaliper motor Jepang biasanya itu pitch-nya 108. Untuk motor-motor Eropa kebanyakan pitch-nya 100. Gitu. Hah. Ini perkara ganti ban. Jadi bongkar lagi aja semuanya depannya. Sama ini perkara Ken Painting Studio nggak beres-beres motornya. Aduh. Ampun dah. Ampun Ken mah. Ini tarik dulu, Bem. Maaf. Nanti dia kejepit lah. Udah kenceng kok? Nah, Oh iya, emang ada friction ya dia ya. Karena di kampasnya masih ini. kampasnya masih baru, sama disnya masih baru. Tuh. Iya, ininya juga harusnya kebalik nih. Jadi kita tuh kalau mau bingung nih kalau mau ngikutin ini. Mau tapaknya kemana? Gitu. Ban sepeda motor. Ini harusnya tapak. Rotationnya salah, Bang. Iya, rotation harusnya kebalik gini. Lah kebalik dong ya. No, tapi yang belakang bener. Nah, jadi kalau mau rotasinya benar, itu kebalik depan belakang. Sama ini juga nih, sini. Kelakuan Ken Painting Studio nih, lihat nih. Lubang olinya dicat, bos. Jadi oli gue penuh mulu. Ini kelakuan yang harusnya bengkel cat tidak dilakukan ya. Ada namanya kertas masking namanya. Dimasking dulu sebelum dicat. Sampailah kita ke hari kedua perakitan NSR-SP, ya kan? Kalian bisa lihat di sini bodinya masih nggak ada karena Mas Ken tidak sesuai dengan target, jadi nggak ada bodinya. Jadi ini tangki juga nggak ada, jadi pakai ginian. Tapi mesin sekarang udah dipasang-pasangin semua, radiator udah dipasang-pasangin semua. Sekarang kita coba buat nyalain motornya. Bismillahirrahmanirrahim. CDI-nya jatuh, bos. Bahaya, bos. Kita benerin dulu CDI-nya. Nah, takut nyublek. Bismillah. Wih, nyala. Halus, guys. Mesinnya. RC valve juga nyala, kelihatan dari sini. Rumah obling juga halus banget, nggak ada bunyi-bunyi. Akhirnya motor ini nyala. Silencer juga belum diganti, nanti insya Allah kita ganti silencernya. Ini berarti cuma tinggal ngerapihin body-body. Mesin udah, cuma tinggal kita setting buat jalan. Tapi karena nungguin body lagi ya kan. Jadi kita beresin body dulu, baru kita bisa setting jalan. Ini juga si master belakang juga belum kepasang selang remnya. Terus tabung penampungan radiator juga belum, nanti kita pasang-pasangin. Sekalian kita pasangin body. Gitu. Jadi mohon maaf nih episode ini sampai di sini dulu.
buat nanti akan ada episode selanjutnya, sekalian kita test ride motor ini setelah terpasang semuanya. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman yang nonton, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komen ya. Terus jangan lupa juga nih pesanan dari Mas Brami ya. Buat yang mau beli official merchandise dari Indonesia, yaitu Delete Brand, bisa cek ke Tokopedia dan Shopee-nya Delete Indonesia yang paling terbaru yang kayak gue pakai sekarang. Tuh, iya gak? Berarti kalau kalian yang penasaran, sama gue juga penasaran nanti sih kayak gimana setelah terpasang semua. Sabar, di episode selanjutnya kita akan sudah terpasang semua bodinya dan sekalian kita test ride sekalian, karena motor ini kan dari awal memang nggak bisa dibawa jalan karena kemarin nggak ada rantainya gitu ya. Nanti udah gue beliin, nanti sekalian kita experience first ride motor ini. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.